adik-adik semuanya. Adik-adik yang di rumah masih pada ingat kita berdua kan? Ingat gak ya? Oke adik-adik, nama kakak Kak Jessica. Sebelah kakak namanya adalah Kak Feren. Adik-adik lihat deh, di jidat Kak Feren ada apa tuh adik-adik? Ini namanya Goyo Kak. Adik-adik Kak Feren lagi sakit. Tahu gak Kak Feren sakit apa? Sakit apa tuh Kak? Kak Feren sakit malah rindu ibadah bareng sama adik-adik yang di rumah. Oh ya adik-adik, hari ini kan Natal. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk ucapin Merry Christmas. Merry Christmas Kak Jessica. Merry Christmas Kak Feren. Merry Christmas adik-adik semuanya. Kenapa Kak? Kok koyonya udah dilepas? Aku udah sembuh dong Kak. Kan udah ketemu sama adik-adik yang di rumah. Oh ya adik-adik, Kak Jessica tadi mau ajak kita main games loh. Kak Jessica main games apa sih Kak? Penasaran ya? Penasaran banget. Oke adik-adik, kakak mau jelasin nih gamesnya adik-adik. Kita mau main games Tuhan Yesus berkata. Adik-adik pernah dengar? Pernah Kak. Oke adik-adik, sebelumnya kakak jelasin dulu ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata pegang tangan, adik-adik harus pegang tangan. Tapi kalau misalnya cuman kata-kata pegang tangan, berarti nggak boleh adik-adik, nggak boleh pegang tangan. Karena harus ada kata-kata Tuhan Yesusnya. Ngerti kan adik-adik? Ngerti dong Kak. Oke, kita mulai gamesnya ya. Tuhan Yesus berkata pegang kepala, pegang tangan. Tuhan Yesus berkata pegang kaki, pegang dagu, pegang kepala. Oke adik-adik, bener semua kan ya adik-adik? Wah tadi ada yang salah tuh Kak. Ayo konsentrasi adik-adik. Ayo adik-adik konsentrasi. Sekali lagi Kak, coba Kak. Pegang Oke. apa nih Kak? Tuhan Yesus berkata pegang perut, pegang tangan, pegang kaki. Tuhan Yesus berkata pegang lutut. Tuhan Yesus berkata pegang dagu, pegang hidung, pegang mata. Ayo masih salah nggak nih adik-adik? Masih pada salah apa udah pada benar? Tadi beberapa udah ada yang benar kok Kak. Wih hebat banget ya adik-adik ya. Oke Kak, acara kita Natalnya kapan dimulai sih Kak? Ih Kak Jessica, aku udah gak sabar banget nih mau ibadah bareng sama adik-adik di rumah. Sama nih Kak, aku juga udah gak sabar banget adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita udah main games, udah sapa satu sama lain. Sekarang kita udah memulai games kita udah memulai Natal kita adik-adik sekarang. Oh Kak, kayaknya adik-adik masih ada yang bengong-bengong gitu Kak. Aduh kenapa nih adik-adik ya? Oke adik-adik, semangat lagi ya, lebih semangat lagi ya adik-adik. Kakak belum lihat semangatnya nih. Iya coba kita panggil shalom aja kali ya Kak ya. Oke, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kayaknya masih belum semangat. Shalom adik-adik semuanya. Udah pada siap belum nih? Siap dong Kak. Kak, kayaknya main gamesnya kurang Kak. Coba kalau kita main sekali lagi gimana Kak? Oke, kita main sekali lagi Iya adik-adik. Kak Jessica, dulu kan waktu sekolah minggu kita sering main ini ya Kak ya di kelas-kelas ya. Kan sekarang kan udah di rumah masing-masing. Jadi kangen banget main kayak gitu lagi ya kan adik-adik. Iya Kak, aku juga kangen banget. Coba kalau gitu gantian deh Kak Feren yang ngomong ya Kak ya. Oke, boleh deh Kak. Fokus ya adik-adik ya. Kalau Tuhan bilang berkata, baru adik-adik harus ikutin. Tapi kalau misalnya Kak Feren yang berkata, jangan diikutin adik-adik. Oke, bisa? Bisa dong Kak. Oke. Tuhan Yesus berkata, pegang kaki. Mana kakinya? Tadi kayaknya ada yang salah tuh Kak. Coba sekali lagi ya. Kak Feren berkata, pegang kepala. Pegang telinga. Tuhan Yesus berkata pegang hidung. Wah bener tuh Kak. Bener semua tuh kayaknya tuh Kak, aku lihat tuh Kak. Iya aduh. Sekali lagi ya. Siap-siap adik-adik ya. Kak Feren berkata pegang mata. Awas jangan sampai kecolok adik-adik. Tuhan Yesus berkata pegang. Siap-siap. Kuping. Ada yang
berkata, jadi harus nurut adik-adik. Lagi ya. Tuhan Yesus berkata pegang hidung. Aduh pegang kuping kak. Kan Tuhan Yesus adik-adik hidungnya mana? Masa hidungnya pindah ke sini sih kak? Aduh kalian lucu banget. Sekali lagi ya, Kak Feren bilang pegang rambut. Ayo ada yang salah nggak nih? Wih, mereka semua nurut sama Tuhan kak. Pegang gini. Ada yang salah nggak tuh kak? Salah tuh kak, ada yang salah. Cherry ya. Gak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Fokus ya. Fokus ya Yesus adik-adik. berkata pegang kaki. Kaki. Kaki mana kakinya? Kakinya mana adik-adik? Gak kelihatan kakinya kak. Kak Feren berkata pegang pipi. Aduh, pipi. Ayo, kayaknya banyak yang salah tuh kak. Lihat kak. Udah kak. Kak, semuanya udah pada semangat banget kak. Iya. Pada pinter-pinter banget, masih pada inget sama gamesnya. Wow. Kalau gitu gimana kalau kita ajak adik-adik bilang Merry Christmas lagi ya kak ya? Boleh kak, boleh. Coba ya. Sambil joget-joget gimana kak? Bilang kayak gini. Merry Christmas. Begini ya semuanya ya bisa. Bisa dong kak. Oke, 1, 2, 3. Merry Christmas. Sambil joget-joget ya adik-adik. Ayo mana kakak masih belum lihat. Sekali lagi ya. Merry Christmas. Udah semangat semua belum nih kak? Udah kak, udah. Wah, kayaknya mereka udah pada nggak sabar mau ibadah. Ya kan adik-adik kan? Iya dong kak. Kalau gitu Kak Jessica, hitungan ketiga, adik-adik harus siap-siap bangkit berdiri. Oke? Oke kak. 3, 2, 1. Wah, Kak Jessica. Masih belum pada semangat. Belum Kak. semangat nih kak. Ayo dong adik-adik semuanya coba kita loncat-loncat aja kali ya Kak. Oke ya. boleh kak. Kita Loncat siap-siap di dulu depan nih. ya. Siap-siap dulu adik-adik. Siap-siap dulu. Pemanasan adik-adik. 1, 2, 2, 3. Yeay. Kak, kita sampai tinggi sampai genteng Kak, coba Kak. 1, 2, 3. Udah pada lompat belum nih adik-adik? ada yang belum lompat tuh Kak. Iya ada yang belum lompat nih kakak lihat nih. Coba yuk kita lompat lagi yuk. Siap-siap yuk. 1, 2, 3. Udah pada semangat semua tuh kak. Senyumnya kurang Kak, senyumnya. Senyumnya. Coba adik-adik kakak boleh senyumnya dong. Mana kasih senyuman yang terbaik, yang termanis adik-adik. Smile. Kelihatan Smile. giginya Senyumnya dong. kelihatan giginya dong adik-adik. Kalau Smile. kita nggak kelihatan ya Kak. Iya, soalnya kita pakai masker adik-adik. Iya. Oke, Kak, udah Kak. Tadi kan kita udah sapa satu sama lain, kita udah main game. Sekarang kita waktunya untuk mulai ibadah Natal kita ya adik-adik. Udah gak sabaran kan adik-adik? Udah sabar banget Kak. Kita hitung ya Kak ya. 3, 2. Ya Kak. Kayaknya masih belum semangat nih kayaknya nih adik-adik nih. Coba kita hitung lagi nih. Adik-adik masih pada kangen banget sama kakak ya. Kakak nggak boleh pergi dari sini. Iya nih kayaknya masih pada kangen banget nih sama kita berdua nih. Udah lama gak ketemu ya adik-adik ya. Aduh, kayaknya senyumannya kakak lihat masih belum pada senyum nih. Coba mana senyumannya adik-adik? Smile, smile. Senyumnya adik-adik mana kasih senyuman yang terbaik. Senyum, senyum. Oke adik-adik sekarang kita mau main games lagi nih sebelum mulai ibadah biar semakin semangat ya adik-adik ya. Iya dong Kak. Tebak gaya ya. Coba kita ikutin Kak Jessica. Gayanya kayak gimana adik-adik? Kak, apa itu? Apa itu adik-adik? Itu hewan adik-adik. Ciri-cirinya itu hewan. Aduh, hewan apa tuh ya? Hewan apa tuh? Kak, hewan apa? Hewan apa? Gajah kali gajah. Gajah bukan Kak? Bukan
sekali adik-adik itu bebek. Aku mau cepet-cepet mulai Sekarang Kak ibadah. Feren nih adik-adik yang gayain. Gayain. Oh, Kak Feren ya? Kak Feren mau gaya ini nih. Apa tuh Kak? Monyet Kak? Apa tuh? Monyet tuh Kak? Bener Kak, bener Kak. Oke sekarang kakak lagi ya. Kak udah main mulu, aku kan mau ibadah Kak. Capek deh. Ayo kita hitung mundur aja Kak, kita mau ibadah Kak. Oke. Adik-adik semuanya siap-siap bangkit berdiri. Oke. Bangkit berdiri adik-adik yuk kakak mau lihat semuanya bangkit berdiri. Semuanya harus on cam. Kakak-kakak adik-adik mami papi bangkit berdiri juga. Masih ada belum on cam tuh Kak. Ayo on cam adik-adik. Oke. Jangan lupa on cam ya adik-adik. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1.
kita mulai, kita perkatakan Pentakosta ketiga dulu ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. Dan 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gak kerasa ya, kita udah Christmas celebration aja nih. Walaupun kita berkumpul di Zoom gini, kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita mau mulai Christmas celebration-nya, aku ada beberapa rules nih. Yang pertama adalah jangan main handphone atau gadget ya. Kita singkirin dulu gadget dan sosial media kita sampai selesai ibadahnya. Yang kedua, jangan sambil makan. Biar kita fokuskan dulu pikiran kita dan hati kita untuk Tuhan. Dan gak fokus ke makanannya. Apa sih yang harus kita lakuin selama Christmas celebration kita ini? Kita harus sungguh-sungguh nih memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, udah mau mulai nih teman-teman. Yuk kita sama-sama ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Bye semuanya. Shalom semuanya. Kak Feren, kakak lagi ngapain sih? Ini loh kak, aku lagi selfie. Hari ini kan hari Natal. Aku menjadi orang pertama yang upload di sosial media kak. Hashtag Merry Christmas, hashtag bahagia, hashtag di rumah aja. Kali kita selfie yuk. Kak Feren, ibadahnya udah mau mulai nih. Tuh. Kamu diliatin adik-adik sama mami papi di rumah loh. Oh iya kak, kalau gitu handphonenya aku simpan dulu ya. Kak Feren aja udah antusias banget nih menyambut Natal. Nah, adik-adik di rumah juga pasti udah semangat kan? Pasti dong kak. Kalau gitu mari kita sama-sama memuji, bernyanyi, dan menari buat Tuhan Yesus. Ya semangat ya adik-adik, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah. Bangsa-bangsa bangkitlah. Dan bersoraklah. Serta
sebentar. Kak Feren, Kak Carol, ngapain ya? Dari tadi begini-begini, ada yang begini-begini. Kita tanya yuk, kalian ngapain sih Kak? Ini loh Kak, superhero kesukaan aku. Kakak tahu gak? Wah, siapa tuh Kak? Superman Kak. Oh, Superman. Oke. Kalau Kak Carol apa nih? Ini loh Kak, ini tuh Black Panther yang Wakanda itu loh. Kalau kakak apa nih? Oh, kalau aku nih, dia itu luar biasa banget deh. Shadow Dia siapa tuh? tuh suka bantu masalah aku, hibur aku kalau aku lagi sedih. Kalian kira-kira tahu gak sih? Gak Waduh, tahu Kak. siapa tuh Kak? Kok hebat banget Dia sih? itu Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, bener banget. Tepuk tangannya ya adik-adik di rumah. He's the one who makes the shine. He's the one who makes the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. One by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the dreams so high. He's the one who makes me smile. Siapin gerakan superhero-nya. Superhero, you're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero, you're my star. Yuk kita sama-sama ulang lagu ini dengan lebih semangat lagi. Shine. He's the one who makes the moon in the sky. He's the one who hung the stars. One by He's the one. one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the dream so high. He's the one who makes kasih senyum terbaiknya. Yeay Kak, yeay. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Ikutin untuk gerakan kamu di sini ya. Jangan di depan ya adik-adik. Sambil loncat, lebih semangat lagi di rumah. Tepuk tangan di atas kepala. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star. Sekali lagi. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang di rumah masih pada semangat kan? Masih Kak. Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik, kalau kakak bilang masih pada semangat dan bersuka cita, adik-adik tangannya diangkat, digoyang-goyang sambil bilang, aku bersuka cita. Bisa? Bisa. Oke, kita tes ya. Adik-adik yang di rumah masih pada bersemangat dan bersuka cita, suarakan. Aku bersuka cita. Wah, masih kurang semangat nih Kak. Coba sekali lagi ya, harus berikan yang terbaik, oke? Oke. Adik-adik siapa yang masih bersemangat dan bersuka cita, suarakan. Aku bersuka cita. Ayo adik-adik kita nyanyikan sukacita. Sukacita pujian di rumah. Dan tarian. Dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan mau lewat negeriku. Dari surga. Di surga. Apa adik-adik? Kemuliaan dia datang. Kalau datang adik-adik. Allah datang
Yuk adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian buat lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau dari tadi kita udah bisa bersenang-senang, lompat-lompat dan menari-nari buat Tuhan. Yuk sekarang kakak mau ajak kita buat arahin hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan Yesus sahabatku. Sahabatku, kau mati bagiku. Kau mati bagiku. Yuk adik-adik, kita ingat lagi semua kebaikan Tuhan buat kita sampai hari ini. Katakan sahabat dan Tuhan. Sampai ku besar nanti. Sampai kami besar nanti. Kami akan terus ingat sama Engkau ya Tuhan. Kami gak akan pernah lupa semua yang udah Kau kasih buat kami. Semua yang udah Kau lakuin buat kami. Kami akan terus ingat kalau Engkau adalah sahabat kami. Sahabatku dan Tuhanku. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Kau rela datang ke dunia ini. Kau udah merendahkan dirimu untuk jadi sama seperti kami. Kau bahkan mati buat kami ya Tuhan. Sungguh kami gak tahu gimana cara balas semua kebaikan-Mu. Dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Yuk kita mau janji sama Tuhan. Sesibuk apapun kita nanti, kita mau tetap ingat sama Tuhan yang udah memimpin kita dari sejak kita kecil. Yesus, katakan sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Tuhan, dari dulu Engkau selalu ada di sisi kami. Saat kami senang, saat kami sedih, saat kami khawatir, ragu dan kecewa, Kau gak pernah sekalipun tinggalkan kami. Yesus, sahabatku. Adik-adik sendiri yang bilang, ku besar. Yuk kakak mau ajak kita buat angkat tangan kita. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk kita mau janji sama Tuhan. Kalau kita akan selalu ingat sama Tuhan. Tuhan gak pernah sekalipun tinggalin kita. Yuk kita juga mau lakuin hal yang sama. Yuk kita mau terus ingat sama kasih setia Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada di sini, semua cuman karena Tuhan. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sahabat, katakan dengan lebih yakin. Sampai ku besar nanti. Ku besar nanti. Kau selalu ada buat kami di saat sulit maupun senang. Bukan, ya kami akan terus ingat sama Engkau. Kami akan
sosok yang paling ngerti sama kita, paham sama kita. Yes, sosok itu adalah Tuhan Yesus. Yuk, kita mau sama-sama bilang, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yuk adik-adik bilang, Dia mengerti, Dia peduli dengan hati yang sungguh. Persoalan yang kita sama Tuhan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Bilang Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang. Sungguh lagi di rumah kalian masing-masing di Natal hari ini, kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan. Persoalan yang kita namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Dia mengerti, bilang Dia peduli. Cuman Tuhan satu-satunya adik-adik, sosok yang paling ngerti sama apa yang sama kita. Karena itu kita mau bilang Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli soal yang kita. Tapi satu yang Tuhan minta, kita harus percaya sama Tuhan. Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Yang mengerti lebih sungguh-sungguh lagi. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Ya, dengan suara yang lembut adik-adik sendiri yang bilang, Dia mengerti, Dia peduli. Adik-adik angkat suara kalian di rumah masing-masing, lebih lembut lagi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terakhir kalinya menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Adik-adik, kalian tahu gak sih, Tuhan satu-satunya yang paling ngerti sama kita. Dia ngerti isi hati kita, setiap masalah kita, setiap beban isi hati kita. Tapi kalian tahu, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan yang selalu nolong buat kita. Tuhan yang selalu ada buat kita
setiap kita lagi ada masalah adik-adik. Oleh karena itu kita mau bilang, makasih Tuhan buat semuanya. Makasih buat setiap anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Pada Natal hari ini adik-adik, yuk kita mau bilang, Tuhan, terima kasih. Kami sayang banget sama Engkau. Kami gak mau jauh sama Engkau. Di Natal hari ini kami mau Tuhan, kami mau lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin semuanya dari awal sampai akhir. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap hati adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Waduh, nggak ada suaranya nih. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, kok nggak bisa ngeliat adik-adik ya? Mungkin kayak adik-adik kurang semangat deh. Aku mau tes sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, sebelum itu kakak punya ada inget gak sih sama kakak nih? Apakah ada inget dengan Kak Gracia yang kemarin tuh bahas tentang si Dombi, yang kemarin itu bahas tentang Pak Dodi? Ada yang inget gak nih kira-kira nih? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Wah, kakak kayak melihat adik-adik semua mungkin pada ingat semua ya sama kakak ya. Oke, kakak mau bawain satu cerita, tapi sebelum itu ayo sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup mata ya. Kita mau bersatu dulu dalam doa, oke? Ayo. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan di acara Natal tahun ini ya Tuhan, walaupun lewat Zoom. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami semua ini ya Tuhan bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kami ingin mau mendengar ya Tuhan sedikit dari firman-Mu. Engkau tutup bungkus ya Tuhan adik-adik yang mendengarkan ya Tuhan, supaya dapat tertanam dalam hidup adik-adik semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Oke, sebelum itu kakak punya beberapa rules yang harus kalian patuhi di saat firman kakak. Kita lihat yang nomor 1, dilarang main handphone. Nih gadgetnya disingkirin dulu, TikToknya disingkirin dulu ya. Yang kedua, dilarang makan. Kalau misalnya ada wangi bakmi nih, aduh nih bakmi enak banget. Ada wangi ayam, aduh enak banget nih, disingkirin dulu. Nanti fokusnya malah ke makanan bukan sama kakak. Yang ketiga, dilarang menonton TV. Mami papi boleh bantuin adiknya untuk pantau tidak menonton TV ya. Kak, aku nih udah gak main handphone, aku udah gak makan, aku udah gak nonton TV. Aku harus ngapain kak? Kalian yang pertama harus mendengarkan firman dengan baik. Gimana sih kak cara dengar firman dengan baik? Dengan sungguh buka telinganya. Yang kedua, mencatat poin firman. Nah, gunanya mencatat poin firmannya apa sih kak? Gunanya adalah biar kalian ingat adik-adik, firman minggu lalu yang dibawain Kak Gracia apa ya? Waktu itu Natal aku bawain firmannya apa ya? Nah adik-adik catatnya boleh di mana aja ya. Oke, sebelum itu tapi kok ini Kak Laura kenapa ya adik-adik ya? Coba yuk kita tanya sama-sama yuk ke Kak Laura yuk. Kak Laura, ada apa Kak Laura? Iya nih kak, aku sedih banget. Kalau di rumah mama papa aku tuh selalu berantem kak. Terus aku dimarahin. Aku Sabar sedih ya, Kak banget Laura. kak. Ayo Kak Laura duduk dulu yuk, tenangin dulu yuk. Dengerin Aku cerita. ngerasa Tuhan Yesus tuh gak bantuin aku kak. Tuhan Yesus tuh gak ada saat aku lagi kayak gini. Wah, Kak Laura gak boleh berpikir kayak gitu. Ayo Kak Laura kita duduk dulu yuk, kita tenangin dulu yuk. Dengerin cerita aku ya. Adik-adik yang di rumah juga dengerin cerita kakak ya. Ayo sama-sama kita lihat nih. Wah, aduh ada apa nih ya? Adik-adik ada yang tahu film Home Alone ini gak sih? Yang biasa sering ditayangin di Trans 7, di Trans TV, di Global TV. Waktu tanggal 24-25. Biasanya kan film Home Alone ini kayak tanggalnya itu kayak Home Alone 1, Home Alone 2, Home Alone 3, Home Alone 4. Itu langsung sederet ya adik-adik ya. Tapi tau gak sih? Kakak tuh ambil kesimpulan loh dari film Home Alone ini. Kan si Kevin ini ya didatengin sama 2 penjahat.
Tapi adik-adik, Kevin ini selalu punya ide, selalu punya masalah, selalu punya ide, selalu punya jalan keluar adik-adik buat ngadepin masalahnya, buat ngadepin si dua penjahat ini adik-adik. Nah, aku mau kasih tahu, kita itu sama loh kayak Kevin adik-adik. Kita tuh selalu dihadapin dengan banyak masalah, kita selalu dihadapin dengan banyak persoalan di hidup kita. Tapi kita percaya adik-adik, Tuhan Yesus itu bakal selalu ngebantu kita. Kak Gracia mah so tahu. Emang iya tuh Yesus bakal ngebantu kita? Coba di next dulu Kak. Nah, lihat dong, tema kita aja nih adik-adik nih, Our Companion in Christmas. Arti companion itu ada yang tahu? Ada yang tahu arti companion itu apa? Nah, kamu mau jelasin ya adik-adik ya. Arti companion itu adalah rekan, partner kita. Nah, Tuhan Yesus itu partner kita di dalam hidup kita. Kalau partner yang baik nih adik-adik ya, partner yang baik tuh pasti gak bakal mungkin ninggalin kita, gak bakal mungkin ninggalin lewatin gitu aja. Ih, si Gracia ada masalah, udahlah kabur aja lah. Ih, si Gracia banyak persoalan, udah kabur aja lah. Gak mungkin adik-adik ya, Tuhan Yesus gak bakal mungkin ninggalin kita adik-adik. Nah, kalau misalnya nih saat ini kita udah ngomongin ketakutan nih kayak si Kevin, tapi dia gak pernah takut. Ayo sama-sama kita next dulu Kak. Nah, Kakak punya dua ketakutan ya adik-adik. Yang pertama, apa? Takut sama masalah kita. Yang kedua, takut akan Tuhan Yesus. Kakak mau jelasin satu-satu dulu ya. Adik-adik masih pada dengerin kakak kan? Berlangsung chat ya. Nah, berarti next Kak. Kakak mau jelasin takut sama masalah kita. Kak, takut sama masalah kita tuh apa sih? Nah, takut sama masalah itu bukannya berarti kalian nih mati lampu, terus habis itu kalian ketakutan. Itu kayak ada yang ngeliatin aku. Itu kayak ada yang mau nerekam aku. Enggak ya adik-adik ya, takut sama masalah enggak itu doang adik-adik. Takut sama masalah itu kalau misalnya kalian nih memiliki kecemasan yang tinggi, kalian mengutamakan rasa takut kalian. Contohnya, di saat kalian mau mau nasehatin teman kalian lagi ada ngelakuin kesalahan nih di sekolah, nilainya itu 10, nilainya harusnya 10, tapi nolnya ditambah 1 jadi 100. Nah, kalian mau negur nih, tapi kalian takut dibilang cepu, takut bilang ih so ambis lu tadi gituin. Tapi itu termasuk takut sama masalah kita ya adik-adik ya. Takut masalah tuh nggak dari hal simpel dari kalian ketakutan sama kegelapan, tapi itu juga termasuk takut sama masalah loh adik-adik. Boleh di next Kak. Nah, waduh, menyontek saat ujian. Ini mau adik-adik udah tahu lah ya. Apalagi di saat online, kalian tuh menyontek saat ujian. Kok Kak Gracia bisa bilang menyontek saat ujian itu rasa ketakutan sih? Roh ketakutan? Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu loh. Dari hal sesimpel ini, di saat kalian menyontek saat ujian, itu ada roh ketakutan yang masukin diri kalian. Yang pertama, kalian takut nilai jelek. Kalian udah males belajar. Udah belajar gak ada gunanya. Jadi saya belajar juga dapetnya nilainya jelek terus. Akhirnya kalian gak mau menyontek. Yang kedua, kalian takut diomelin mama sama mama papa. Kalian takut sama mama papa kalian. Jadi kalian mikir, aku mau bikin mama papa aku bangga kan biar nilai matematika aku 90 dan nilai PPKN aku 100. Aku nyontek aja. Aku lihat Brandly. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila adalah bla 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 bla, tapi di akhirnya ada tulisan maaf ya kalau salah. Wah, itu pasti adik-adik panik banget ya, udah lihat Google tiba-tiba lihat Brandly maaf ada salah. Tapi adik-adik, itu nggak baik loh. Itu nggak benar loh adik-adik. Itu kamu nggak boleh ngelakuin hal seperti itu. Karena kamu udah membiarkan roh ketakutan itu masuk dalam diri kamu. Kamu udah ngebiarin roh ketakutan itu, si iblis itu mau take over diri kamu. Jadi kalian berpikir, udahlah nyontek aja lah biar saya dapat nilainya rapot di A, nilai di rapot B, nggak ada C sama sekali. Boleh di next Kak. Nah, kalau misalnya tadi nih kita membiarkan roh ketakutan masuk sehingga kalian menyontek, Tuhan Yesus itu udah datang loh adik-adik dengan membawa kabar baik untuk kita semua. Membawa kabar yang sangat baik. Tuhan Yesus udah lahir
ke dunia ini untuk membawa kabar baik buat kita semua. Dia mau adik-adik semua nih yang di rumah nih ya, dari mulai kakak-kakaknya, adik-adik ya, mami papi semua, untuk tidak merasakan roh ketakutan lagi, untuk tidak membiarkan roh ketakutan masuk dalam diri kita. Tuhan Yesus itu udah mau rela ya adik-adik untuk datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita semua. Boleh di next Kak? Nah, kalau misalnya tadi nih, Kak Gracia, aku tuh takut banget deh. Aku bingung aku harus ngapain. Kayaknya Tuhan Yesus itu gak pernah ngebantu aku kalau aku ada masalah. Tuhan Yesus tuh selalu kayak mungkin ngediemin aku. Nah, adik-adik gak boleh berpikir seperti itu. Kita sama-sama lihat deh dari Yesaya 41 ayat 10 ini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah cemas karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Adik-adik, dari ayat ini kita bisa lihat Tuhan Yesus sudah sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang bilang jangan takut. Adik-adik kalau dia kayak gitu gak boleh takut. Terus Tuhan Yesus bakal bilang aku akan menyertaimu. Di sini lagi bilang janganlah cemas. Kalian gak boleh cemas sama masalah kalian. Kalian gak boleh mengutamakan rasa takut kalian daripada kalian mengutamakan untuk berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah Tuhan kita, companion kita yang gak bakal pernah ninggalin kita adik-adik. Dijelasin lagi nih dari Yesaya 41 ayat 10. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Tuhan Yesus bakal menguatkan kita. Tuhan Yesus bakal menolong kita. Dan Tuhan Yesus akan menopang kita dengan tangan kanan kebenarannya. Amin adik-adik semuanya. Boleh di next Kak? Kalau misalnya nih adik-adik tadi kakak udah jelasin takut sama masalah. Tadi kan ada 2 poin tuh ketakutan. Yang kedua ini kan takut akan Tuhan Yesus. Kak Gracia, maksudnya takut akan Tuhan Yesus tuh apa sih? Kayak aku mau menjauh sama Tuhan Yesus. Aku takut sama Tuhan Yesus. Soalnya kata Kak Gracia kan, aku harus takut sama Tuhan Yesus. Aku menjauh aja. Aku nggak mau baca Alkitab. Aku nggak mau baca Alkitab. Aku nggak mau saat teduh. Aku nggak mau berdoa sama Tuhan. Bukan itu ya adik-adik yang maksud sama Tuhan, takut sama Tuhan Yesus ya. Takut sama Tuhan Yesus itu artinya hormat sama Tuhan Yesus. Di saat kalian lagi upacara nih, kalian kan hormat ke bendera. Sama halnya dengan hormat ke Tuhan Yesus adik-adik. Kalian mau mendengarkan firman-Nya Tuhan. Kalian mau mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Kalian mau melakukan semua perintah Tuhan adik-adik. Dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang sama Tuhan. Gak boleh ngelakuin kayak gak ngebohong, gak menyontek, gak membiarkan roh ketakutan masuk dalam diri kita. Itu artinya takut akan Tuhan Yesus. Yang kedua apakah? Yang kedua tidak takut berhadapan dengan Tuhan. Tadi kakak udah sebut nih. Maksudnya tidak takut berhadapan dengan Tuhan adalah di saat kalian punya masalah, kalian harus langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku besok mau ujian matematika nih. Tuhan Yesus tolong bantu aku ya. Tuhan Yesus tolong sertai aku ya. Berikan aku roh kepintaran supaya aku bisa mengerjakan ujian aku. Itu artinya adalah kamu tidak takut berhadapan langsung dengan Tuhan. Tidak mengutamakan rasa kecemasan kalian dulu adik-adik, tapi langsung ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain? Tuhan, apa yang harus aku lakuin di besokannya? Tuhan, aku mau ujian, aku harus ngapain? Boleh di next Kak? Nah, kakak mau kasih contoh salah satu tokoh Alkitab yang sangat takut akan Tuhan. Contohnya adalah Bapak Daniel. Siapa sih yang gak tahu Bapak Daniel nih? Yang dilemparin ke gua singa itu adik-adik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh raise hand yang tahu? Oke, mungkin pada tahu semua ya adik-adik ya. Bapak Daniel ini adik-adik, dia itu dijebak sama penasihat-penasihatnya adik-adik. Jadi seorang raja ini dijebak sama penasihat-penasihatnya karena penasihatnya itu gak suka sama Bapak Daniel. Bapak Daniel itu selalu melakukan hal yang baik adik-adik. Jadi akhirnya pada saat dijebak, dia termasuk melarang perintah raja, lalu dia dilemparkan ke gua singa adik-adik. Tapi boleh di next dulu deh Kak. Bapak Daniel gak takut sama sekali. Bapak Daniel gak takut mau dilemparin ke gua singa kek, mau ke gua manapun kek. Tapi Bapak Daniel gak takut. Karena kenapa? Bapak Daniel percaya
bahwa Tuhan Yesus adalah companion dalam hidup dia. Bapak Daniel percaya bahwa Tuhan Yesus adalah rekannya dalam hidupnya dia, gak bakal pernah ninggalin dia. Jadi dia langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong melindungi aku, Tuhan tolong sertain aku. Bapak Daniel tidak mengutamakan rasa takutnya. Bukannya malah Bapak Daniel, udahlah saya langsung kemasin barang-barang saya langsung kabur. Enggak ya adik-adik ya. Tapi Bapak Daniel itu dia langsung berdoa sama Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan adik-adik. Jadi di saat Bapak Daniel langsung berhadapan dengan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan langsung ngebantu Bapak Daniel. Gimana cara ngebantunya? Dengan singanya dijinakan adik-adik. Singanya tuh jadi jinak, gak berani nerkam Bapak Daniel. Kakak mau kasih tahu dari Bapak Daniel ini adik-adik, kalau misalnya Tuhan aja bisa ngejinakin singa, masa masalah yang ada di hidup kita Tuhan Yesus gak bakal ngebantu? Pasti Tuhan Yesus bakal ngebantu loh adik-adik. Kamu tenang aja, karena Tuhan Yesus udah lahir ke dunia ini membawa kabar baik untuk kita semua, untuk menolong dan menopang kita. Body next Kak. Nah, kakak mau sama-sama adik-adik buat baca kalimat ini. 1, 2, 3. Jangan biarkan roh ketakutan mempengaruhi kita. Sekali lagi. Jangan biarkan roh ketakutan mempengaruhi kita. Jangan biarkan roh ketakutan masuk dalam diri kalian adik-adik. Aku mau cerita sedikit dari roh ketakutan yang ada dalam diri kakak ya. Jadi waktu kakak kelas 7 itu, orang tua kakak itu memang agak-agak yang namanya suka ribut adik-adik. Waktu kakak SD, waktu kakak SMP tuh masih kadang suka ribut adik-adik. Dan kakak di sini selalu didoain sama kukunya kakak. Dia selalu bilang, Gracia jangan pernah takut, Gracia jangan pernah nangis, karena Tuhan Yesus pasti selalu ngebantu Gracia. Tuhan Yesus pasti bakal selalu ngebantu kamu. Kamu hanya perlu membayangkan di pikiran kamu bahwa Tuhan Yesus itu, bahwa kita itu bakal jadi prajurit yang gagah perkasa. Kamu bayangin sekarang, Tuhan Yesus itu, kita itu menjadi prajurit yang gagah perkasa, yang berdiri di barisan paling depan, di medan perang yang barisan paling depan, dengan baju zirah dari atas sampai bawah yang lengkap, dengan senjata yang lengkap dan perlindungan yang lengkap. Kalian harus ngebayangin itu adik-adik. Kalau jadi prajurit yang gagah perkasa, mana mungkin takut kan ya? Masih tiba-tiba prajurit yang gagah perkasa, yang berpangkatnya tinggi, tiba-tiba langsung kabur. Enggak mau, saya nggak berani, saya balik aja. Gak mungkin gitu ya adik-adik ya. Prajurit yang gagah perkasa itu adik-adik gak pernah yang namanya mundur, tapi dia akan selalu maju adik-adik. Kita harus percaya Tuhan Yesus itu telah menjadikan kita prajurit yang gagah perkasa adik-adik. Jadi adik-adik mulai dari sekarang, kalau misalnya kalian ada roh ketakutan, berpikir, Tuhan Yesus gak mau ngebantu saya lah, Tuhan Yesus gak mau menopang saya, Tuhan Yesus tuh gak pernah nyertain saya, kok masalah saya di situ-situ aja sih. Kalian harus ngebayangin adik-adik bahwa ada prajurit yang gagah perkasa, yang di sampingnya itu ada Tuhan Yesus yang mau ngebantu kamu, yang kamu siap berperang untuk melawan musuh-musuh kamu siap berperang melawan semua masalah-masalah kamu adik-adik. Boleh di next Kak. Nah, mana ya Kak Laura ya? Aduh, wah itu dia Kak Laura. Gimana Kak Laura? Udah tenang Kak? Udah baikan Kak? Udah dong Kak, aku udah rasa seneng banget. Wah, puji Tuhan nih. Ayo Kak, sama-sama yuk kita adik-adik juga di rumah baca Amsal 3 ayat 26 ini ya. 1, 2, 3. Karena Tuhannya yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Adik-adik bisa diingat lagi ya kayak Laura ya, dari Amsal 3 ayat 26 ini loh adik-adik. Tuhan Yesus akan menjadi sandaran kita. Tuhan Yesus gak bakal pernah meninggalkan kita dan akan menghindarkan kakimu dari jerat, akan menghindarkan kita semua dari masalah-masalah, memberikan kita semua jalan keluar. Oke, sama-sama ayo kita mau kasih hati kita buat Tuhan. Ayo sama-sama kita gak mau biarin roh kejahatan, roh ketakutan mempengaruhi hidup kita. Ayo sama-sama biarkan roh keberanian yang masuk dalam diri kita. Kita gak mau bikin si iblis seneng karena roh ketakutan mempengaruhi hidup kamu. Kakak tahu mungkin masa-masa seperti ini, oke, ada yang punya masalah keluarganya ekonominya sedang menurun, atau masalah dengan teman-teman kalian, atau masalah di lingkungan kalian, kehidupan pribadi kalian, pendidikan kalian. Tapi kakak di sini percaya, adik-adik semua gak boleh berpikir kalau Tuhan Yesus itu gak ngebantu kalian.
Kakak di sini mau ajak adik-adik semua untuk ingat dari Yesaya 41 ayat 10 tadi. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, akan selalu menopang kita adik-adik. Ayo sama-sama kita mau angkat pujian kita hari ini. Katakan Yesus. Yesus sahabatku, Sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Adik-adik, ayo sama-sama kita ingat dari lagu ini dibilang Yesus sahabatku. Sahabat yang baik gak bakal pernah meninggalkan kita. Kita juga gak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Kita juga mau menjadi sahabat yang baik buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita mau jadi sahabat yang baik buat Tuhan, karena Tuhan udah menjadi sahabat yang baik buat kita. Sama-sama kita mau ulangin lagu ini dari awal yuk, dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan Yesus. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Adik-adik sendiri yang bilang sampai. Ayo janji sama Tuhan, sampai kita besar nanti, sampai kita di surga nanti, kita mau tetap percaya sama Tuhan. Kita mau tetap menjadi companion ya Tuhan. Ingat selalu Yesus sahabatku. Sekali lagi bilang Yesus. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami semua ya Tuhan untuk mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mau menjadi sahabat kami ya Tuhan. Dari awal kami bayi ya Tuhan, dari awal kami kecil sampai saat ini ya Tuhan. Kami juga mau menjadi companion yang baik buat Tuhan. Kami juga mau menjadi rekan yang baik buat Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau telah lahir ke dunia ini untuk membawa kabar baik untuk kita semua. Engkau berkati ya Tuhan firman ini ya Tuhan, supaya tumbuh dalam hidup adik-adik ya Tuhan, tertanam dan berbuah lebat ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa ya Tuhan, anak-anak yang cinta mati-matian sama Tuhan.
mau mendengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan Yesus, bukan takut akan masalah, membiarkan roh keberanian yang masuk dalam diri dia, bukan roh ketakutan yang masuk dalam diri adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan amin. Thank you adik-adik semuanya. Kita nggak boleh takut ya kayak tadi kata Kak Gracia kan kayak gitu ya kayak Banget Kak. karena ada Tuhan Yesus adik-adik kita nggak pernah sendiri jadi kita nggak boleh takut. Oke, Kak Jessica, abis ini kita mau ngapain sih Kak? Kan tadi kita udah PPW nih Kak, puji sembah Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan yang sangat luar biasa ya Kak ya. Kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau foto-foto nih Kak. Sebelum foto-foto kita coba say thank you dulu yuk sama Kak Gracia yuk Kak. Thank you Yuk, Kak Kak Jessi. Gracia. Kurang Kak, coba. Thank you Kak Gracia. Thank you Kak Gracia. Oke, Kak, kan kita mau challenge Kak. Oh iya. Challenge-nya tuh kayak gimana sih ya? Oke, kalau gitu gimana? Kita langsung Panggilkan kakak cantik kita. yang bernama Kak Bella dan Kak Audrey. Yeay! Shalom adik-adik semuanya. Nah, kakak punya pengumuman yang sangat penting nih buat kalian. Jadi, untuk Natal kali ini, Little Kings akan mengadakan 2 challenge untuk adik-adik bisa ikuti loh. Apa aja tuh? Coba kita lihat sama-sama ya challenge-nya. Nah, yang pertama ada foto challenge. Di challenge ini, adik-adik bisa foto bersama dengan keluarga adik-adik, dan fotonya dibuat semenarik mungkin ya adik-adik. Kalian bisa menggunakan kostum, atau menambahkan dekorasi di rumah, seperti misalnya kalian pasang pohon Natal, atau kalian bisa pakai lampu warna-warni adik-adik. Nah, dan karena ini adalah perayaan Natal, maka fotonya harus bernuansa Natal ya adik-adik. Dan kita juga ada temanya untuk fotonya. Nah, temanya ini ada 3 warna, adik-adik bisa pilih salah satu, atau kalau adik-adik mau pakai 3-tiganya juga boleh banget adik-adik. Nah, jadi temanya adalah warna merah, warna hijau, atau warna biru. Ini kira-kira contoh foto terbaik yang dari Natal tahun lalu adik-adik. Adik-adik bisa ikutin foto yang di sini atau kalian bisa pakai yang lebih bagus lagi ya adik-adik. Nah, untuk challenge yang kedua, ada Christmas Greeting Card Challenge. Di challenge ini, adik-adik bisa membuat kartu ucapan Natal dan dihias semenarik mungkin ya adik-adik. Challenge ini ada 2 pilihan. Yang pertama, adik-adik bisa buat dengan kreasi tangan, adik-adik bisa pakai kertas origami, karton, atau juga kertas warna-warni adik-adik. Adik-adik juga bisa hias dengan menggunakan spidol, atau kalian bisa tambahkan stiker, atau kalian gambar, itu boleh banget ya adik-adik. Yang kedua, kalian bisa bikin secara digital menggunakan aplikasi seperti Canva, PixArt, ataupun aplikasi lain-lainnya ya adik-adik. Ini adalah contoh kartunya. Nah, kalau udah dibuat itu dikumpulinnya kemana tuh, Kak? Nah, jadi adik-adik kalau udah buat, adik-adik bisa kumpul dengan kirim ke Kids Leader masing-masing, atau adik-adik juga bisa post challenge-nya di Instagram kalian masing-masing dengan tag @littlekings.hope dan menggunakan hashtag #littlekings_companion in Christmas 2021. Foto adik-adik ini paling lambat dipost pada tanggal 24 Desember 2021 dan pengumuman 3 pemenang terbaik akan dilakukan pada 25 Desember 2021. Wah, bakal seru banget nih adik-adik challenge-nya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ikut ya. Oke adik-adik, jangan lupa ikutin challenge-nya ya yang tadi kakak Audrey dan Kak Bella kasih tahu adik-adik. Oke, tapi sebelumnya kita semua jangan leave dulu ya. Kita mau selfie dulu adik-adik. Kita mau foto-foto dulu, coba kasih senyum yang terbaik. Adik-adik yang belum on cam boleh on cam ya adik-adik. Iya bener tuh kak. Ayo kita cheese. Udah pada on cam belum adik-adik? Masih banyak yang belum on cam nih kak. Ayo adik-adik on cam yuk, on cam. Mana nih? Ayo coba kita rapihin bandonya atau topi Natalnya, bajunya. Bajunya, rambutnya adik-adik. Yuk semuanya yuk, on cam yuk, on cam. Kak Feren sama Kak Jessica udah siap banget nih. Bener banget nih Kak, kita udah pada siap.
siap nih. Adik-adik kira-kira udah siap belum? Belum nih kak. Ayo mana senyumnya? Nah, rambutnya dirapihin, boleh. Disisir dulu adik-adik rambutnya. Kita mau ke slide pertama dulu ya adik-adik ya. Buka kameranya, on cam. Masih banyak yang belum on cam nih kak ya. Masih banyak banget nih yang belum on cam. Yuk adik-adik on cam yuk. Gak usah malu-malu adik-adik. Ayo tunjukin muka ganteng dan cantiknya ya kak ya. On cam, yuk kakak tunggu on cam. Yuk semuanya on cam. Bergaya. Bergaya semuanya. Kasih senyuman yang terbaik ya adik-adik ya. Salah satu dulu ya adik-adik ya. Adik-adik Semuanya boleh bergaya adik-adik ya. mana ya? 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi. Sekali lagi, mana senyumnya kayak tadi manis banget. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Wih, cantik semua. Saat terakhir nih kak, saat terakhir nih. 1, 2, 3. on cam adik-adik, on cam dulu yuk. On cam, kakak masih banyak yang belum lihat on cam nih. Yuk adik-adik kalau udah siap semua kita mau hitung mundur ya. 1, 2, 3. Oke. Oke adik-adik. Adik-adik jangan ada yang lift dulu ya adik-adik ya. Sebelumnya kita mau doa tutup nih adik-adik. Adik-adik boleh kasih sikap yang terbaik. Kalau doa tutup kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Doa tutup akan dipersilakan oleh Om David. Silakan Om David. Kakak masih belum lihat nih adik-adik. Lipat tangan, tutup mata semua. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata semua yuk. Mari adik-adik kita berdoa ya, sama-sama. Tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah Natal pada hari ini. Engkau Tuhan Yesus telah hadir dalam hidup kami, telah lahir dalam kehidupan semua adik-adik. Bahkan pada saat ini terang Tuhan telah menerangi kehidupan setiap adik-adik, sehingga segala kegelapan, ketakutan, semuanya apapun yang daripada iblis sudah dilenyapkan. Dan saat ini Engkau memberikan kepada kami roh yang baru, yaitu hati yang menghormati Tuhan, hati yang mentaati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan atas setiap kepada kami semuanya, adik-adik yang ada di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Papa Mama, Tuhan memberkati, biarlah kasih Tuhan juga memenuhi kehidupan keluarga daripada Papa dan Mama, semuanya rukun, semuanya harmonis, semuanya bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah hadir dalam kehidupan setiap kami semua adik-adik dan juga keluarga kami. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini dengan bersama angkat kedua tangan untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat di dalam persekutuan pribadi Allah Roh Kudus yang membuat kehidupan setiap adik-adik semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi dan taat kepada Tuhan mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal semua adik-adik, kakak-kakak, Tuhan Yesus berkati semuanya.